Halo teman-teman sahabat Matpro, selamat datang kembali di channel Matpro. Di video kali ini kita akan membahas mengenai satu bagian penting di power supply SMPS, yaitu bagian protection circuit atau rangkaian proteksi. Oke, rangkaian ini adalah bagian yang sangat penting dan harus diketahui untuk setiap engineer atau orang yang akan memperbaiki power supply SMPS. Oke, seperti apa rangkaian proteksi ini kita akan langsung lihat di bagian gambar yang ada di monitor. Oke, sebelum kita lanjut, kita jelaskan teman-teman sahabat Matpro, jangan lupa di subscribe dulu, di like dan share videonya supaya nanti kita upload lagi video-video yang lain yang bermanfaat buat teman-teman dan sahabat Matpro semuanya. Oke, rangkaian proteksi di power supply SMPS adalah rangkaian yang terdiri dari 3 buah komponen utama. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu komponen proteksi tersebut. Nanti di video selanjutnya ada 3 video, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan belajar mengenai yang namanya NTC. NTC, kalau teman-teman sahabat Matpro lihat rangkaian ini adalah salah satu rangkaian atau bagian rangkaian di dalam satu power supply SMPS. Jadi teman-teman bisa lihat rangkaiannya yang seperti di monitor ya. Ini adalah rangkaian proteksi. Di bagian mana rangkaian proteksi tersebut kita bisa perhatikan ya. Jadi rangkaian proteksi di power supply SMPS ada di bagian input. Yang akan kita bahas adalah di bagian input rangkaian AC 220 atau 100 sampai 240 volt. Nah, yang pertama ini ada fuse, yang kedua ada NTC, yang ketiga ada MOV. Nah, ini dah yang dimaksud dengan trio komponen proteksi di power supply SMPS. Tapi yang pertama kita akan bahas mengenai NTC. NTC adalah NTC atau negatif temperatur koefisien sejatinya adalah sebuah resistor yang sensitif terhadap temperatur. Jadi resistor tersebut sangat sensitif terhadap temperatur, di mana nilainya akan berubah dengan cepat dan bisa diprediksi. Perubahannya adalah ketika temperatur naik, resistansinya pada inti NTC-nya akan menurun drastis. Jadi NTC negatif temperatur koefisien. Resistansinya akan menurun jika temperaturnya meningkat. Yang pertama, sahabat Matpro, perlu kita ketahui fungsi NTC sebenarnya ada dua ya. Ada dua. Yang umum ada dua. Yang pertama adalah temperatur sensor atau sensor suhu. Yang kedua adalah current limiting. Jadi yang kita bahas pada video kali ini adalah yang di bagian SMPS power supply, pembatas arus atau current limiting. Jadi NTC itu bekerja pada temperatur minus 55 derajat Celcius sampai plus 200 derajat Celcius. Tapi untuk kasus tertentu atau bagian-bagian tertentu dia bisa bekerja hingga plus 273 derajat Celcius. Kemudian selain NTC sebenarnya ada komponen lain yang dipakai untuk temperatur sensor yang kita bisa coba bandingkan ya. Temperatur sensor NTC, RTD, kemudian silistor. Untuk sensor saja NTC akan lebih sensitif 5 kali dari silistor dan 10 kali dari RTD. Jadi itu sekilas mengenai temperatur sensor. Untuk current limiting yang akan kita bahas pada video kali ini di power supply SMPS.
seperti apa prinsip kerjanya ya. Jadi NTC tadi adalah sebuah resistor yang sensitif terhadap temperatur. Jadi karena dia fungsinya adalah pembatas arus, sesuai dengan hukum Ohm, arus akan bisa diketahui atau diukur pada rangkaian seri. Jadi semua rangkaian di SMPS NTC akan ditempatkan secara seri dengan sumber inputnya. Kalau kita lihat ini ada fuse, kemudian ada NTC, kemudian ini ada MOV ya. Hari ini pada video kali ini kita akan bahas mengenai NTC. Kemudian nanti video selanjutnya akan kita bahas mengenai MOV. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas mengenai fuse. Jadi NTC-nya ini pada rangkaian dihubungkan secara seri, yang MOV-nya dihubungkan secara paralel. NTC adalah pembatas arus, yang MOV yang oksid varistor ya, metal oksid varistor ini dipasang secara paralel karena ini untuk tegangan, NTC untuk arus. Oke. Jadi kita lihat dulu bentuk-bentuk fisik NTC. NTC itu bentuk fisiknya seperti ini ya. Ini gambar fisiknya. Ini ada yang model bit ya. Kemudian ada yang model disk atau bulat, kemudian ada yang model glass. Yang sering kita temukan atau umum di pasaran adalah yang model disk. Kemudian kita bisa lihat simbol dari NTC. Ada beberapa simbol yang sesuai dengan standar internasional yang digunakan di Eropa, itu seperti ini. Jadi ini seperti gambar resistor, ini ada tongkatnya seperti ini, ada tulisan T min derajat. Kalau yang dipakai di US dan Jepang, nah seperti ini. Jadi sama ya. Kemudian sering kita temukan juga seperti ini, gambar resistor dilingkari lalu ditulis NTC. Ini yang ANSI. Oke, yang bit itu terbuat dari platinum plus keramik. Kemudian yang disk dia terbuat dari exit powder dan keramik. Jadi yang paling keras itu secara fisik adalah yang bit ya. Yang bit, lalu yang disk itu seperti lebih lunak ya, dari exit powder. Oksid itu dia menghantar listrik ya. Jadi itu gambar fisik. Kalau kita lihat komponen fisiknya langsung di power supply-nya di bagian input daripada power supply SMPS. Nah, kita bisa cek dulu di rangkaian ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah AC input 220. Nah, di rangkaian ini dia masuk ke sini ya. Dia masuk ke sini. Lalu artinya bagian proteksinya ada di sekitar input AC-nya. Lalu kita periksa satu persatu komponennya. Biasanya dipakai yang bentuk disk. Ini AC, ini kapasitor, ini induktor. Nah, ini dia, kita temukan NTC-nya ada satu buah NTC. Kalau kita lihat modelnya adalah atau tulisannya NTC 154. Nanti akan kita bahas mengenai cara membaca nilai NTC dan cara mengukur ya. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai karakteristiknya. Jadi di rangkaian sudah kelihatan. Nah, seperti ini di power supply-nya ya. Jadi ini adalah komponen proteksi di bagian power supply SMPS. Nah, kita juga siapkan yang komponennya seperti ini. Ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, atau ada yang warna kuning. Biasanya warna hijau dan warna kuning ya. Ini ada 3 contoh yang NTC 4,7. Kemudian ini ada NTC 202. Kemudian ini ada 47D15. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membaca nilai daripada NTC.
NTC berfungsi sebagai pembatas arus ya. Jadi NTC berfungsi sebagai pembatas arus. Jadi untuk power supply SMPS, NTC itu yang pertama fungsinya adalah untuk membatasi arus yang masuk dari sumber input AC 220 volt. Jadi rating yang dipakai harus sesuai dengan atau disesuaikan dengan rating daripada fuse. Kemudian juga disesuaikan dengan rating daripada induktor yang dipakai di power supply tersebut. Jadi seperti apa nanti prinsip kerjanya kita akan jelaskan berikutnya. Material NTC yang pertama itu ada dari keramik, kemudian yang kedua ada polimer. Nah, ini sepintas. RTD itu ada dari metal, silistor ada dari silikon, ini tadi yang sensor suhu ya. Kemudian fisik NTC itu lebih kecil daripada RTD. Lalu yang perlu diingat di NTC itu adalah karena dia tahanannya berubah atau menurun ketika temperatur atau panas ada di NTC-nya. Jadi di sana yang perlu diingat adalah ada disipasi daya. Jadi efek panas itu akan menghasilkan disipasi daya atau daya yang hilang. Jadi cara NTC untuk membatasi arus itu yang pertama caranya adalah dengan menurunkan tahanannya menjadi di luar tahanan operasional. Jadi sampai 0 ya. Nah, ketika dia di luar tahanan operasional dia akan memutus atau rusak. Lalu arusnya juga akan dibuang melalui disipasi daya, jadi melalui panas. Jadi yang pertama secara fisik NTC lebih kecil dari RTD, kemudian dia ada efek panas, ada disipasi daya. Yang ketiga di karakteristiknya ada kapasitas panasnya. Kapasitas panas itu adalah energi yang dikeluarkan oleh NTC-nya. Kalau kita lihat di rumusnya simpel ini ada milijoule per derajat Celcius. Ini mj ya, M huruf kecil, J huruf besar per derajat Celcius, atau ini biasanya simbol energi E. J sama dengan kilogram per meter kuadrat per second kuadrat sama dengan watt second. Jadi rumusnya seperti ini, energi sama dengan watt second. Jadi sama dengan kalau kita konversikan dengan turunkan menjadi tegangan, E sama dengan tegangan kali arus kali waktu yang dibutuhkan ya per detik. Jadi seperti ini. Secara gamblangnya rumusnya seperti ini ya. Jadi karakteristiknya daripada NTC. Lalu berikutnya karakteristik NTC-nya adalah temperatur respon. Karena NTC itu bekerja berdasarkan temperatur yang diberikan atau sensitif terhadap temperatur, dia ada hubungan tahanan dengan temperatur. Jadi tahanan akan menurun jika temperatur meningkat. Jadi ini salah satu contoh grafik daripada hubungan arus dan temperatur. Jadi ini ada garis grafik ini. Ini yang ke atas yang vertikal, ini tahanannya 10, 100, 1K, 10K, 100K, 1M, 10M. Lalu ini minus 20, 120, minus 50, 0, 50, 100 sampai 200 derajat Celcius. Jadi ketika contohnya kita hitung dari 0 pada saat dia NTC-nya temperaturnya di 25 derajat Celcius, tahanannya seperti ini 2,2K. Nanti ketika tahanannya temperaturnya naik misalnya sampai 100, tahanannya akan semakin kecil. Jadi yang ditulis atau parameter yang ditulis di NTC itu untuk nominal, kondisi dia mulai bekerja itu adalah pada temperatur 25 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat NTC ini
Ini ada parameter dituliskan NTC 4,7. Ini kalau kita baca artinya 4,7 ohm. Jadi 4,7 ohm ini artinya adalah tahanan NTC berada pada 4,7 ohm pada temperatur 25 derajat Celcius. Ketika temperatur yang masuk ke NTC ini meningkat misalnya sampai 30, tahanannya akan menurun. Sejauh mana dia menurun atau sebesar apa dia menurun, kita lihat dulu sensitivitas. Jadi temperatur range tadi minus 55 sampai plus 200 derajat ini pada umumnya. Di sini sudah bekerja. Kemudian ada namanya sensitivitas daripada NTC. Itu berkisar minus 3% sampai 6%. Jadi ketika NTC itu temperaturnya meningkat 1 derajat Celcius, tahanannya akan menurun sekitar 3, menurun, ini minusnya menurun ya, menurun 3, ini minus artinya menurun minus 3 sampai minus 6. Jadi per derajat Celcius. Jadi ketika temperaturnya naik 1 derajat, dia bisa menurun tahanannya sekitar 3 sampai 6 ohm. Jadi kita ambillah misalnya rata-rata 5 ohm. Jadi kalau misalnya kita naikkan dari temperatur 25 sampai 26, nilainya ini akan menurun sekitar 5% dari 4,7 ohm. Jadi karena misalnya di temperatur di lingkungan kita biasanya di atas 25, anggaplah misalnya temperatur kita saat ini pada siang hari 30 derajat Celcius, artinya itu sudah ada kenaikan suhu mengenai NTC ini sekitar 5 derajat Celcius. Jadi kalau 5 menurun 5% per 1 derajat Celcius, artinya kalau 5 berarti sekitar 5 kali 5 25% dari nilai 407. 25% dari 4,7 sekitar 1,2 kurang. 1,2 kurang artinya kalau misalnya temperatur saat ini adalah 30 derajat, kalau kita ukurin dengan multimeter digital ini sekitar 3,5. Seharusnya 3,5. Kita akan langsung coba dulu ya. Kita pilih ke ohm. Jadi cara mengukur NTC sama dengan mengukur resistor. Nah, ini sudah ohm. Lalu kita ukur langsung di antara kakinya. Ini nilainya tadi 4,7 ohm. Karena suhu saat ini kita perkirakan antara 29 sampai 30 ya. Harusnya ini tidak sampai 4,7. Nah, ini tahanannya adalah 3,5 ohm, 3,6. Jadi tahanan yang kita ukur dengan multimeter digital pada siang hari ini sekitar temperatur di sini sekarang sekitar 30 ya, 30 derajat Celcius. Itu NTC yang kita ukur, nilai yang tercantum itu 4,7 ohm. Diukur dengan digital multimeter 3,6 ya, 3,6 ohm. Artinya tahanannya sudah menurun sekitar 1,1, sekitar 25%. Kenapa 25%? Karena setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu tahanannya akan menurun sekitar 5% ya. Kita ambil pertengahan minus 3 sampai 6. Jadi ini namanya sensitivitas. Jadi bisa diprediksi ya. Inilah seperti inilah cara kerja daripada NTC.
Kalau misalnya kita panasin ini dengan api atau sumber panas, bodi daripada NTC nanti tahanannya akan semakin kecil, bahkan sampai 0. Nah, ketika dia sampai 0, sampai dia semakin panas, itu akan NTC-nya akan memutus atau rusak atau pecah ya. Jadi inti NTC-nya itu tahanannya akan menurun ketika terkena panas. Nah, demikianlah cara NTC bekerja untuk membatasi arus. Jadi dengan memutus dan membuang arusnya melalui disipasi daya melalui panasnya. Oke, itu di grafik ini grafiknya penting ya. Ini grafiknya gampang dipahami. Jadi ada hubungan tegangan dengan temperatur. Hubungan tahanan dengan temperatur, bukan tegangan. Jadi ini adalah contoh NTC tadi yang kita ukur. Ini juga ada NTC 47 ohm. Ini juga ada ya NTC 2,2. Lalu kita sudah jelaskan karakteristiknya tadi, respon NTC terhadap temperatur, kemudian kapasitas panasnya, ya ini bisa nanti dihitung sendiri. Kemudian fisiknya itu NTC lebih kecil dari RTD, kemudian ada disipasi daya akibat dari efek panas. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba contoh tadi kita udah hitung ya. Contoh kedua ini NTC sama dengan 10 ohm pada 25 derajat Celcius. Sensitivity misalnya minus 5% per derajat. Artinya NTC akan memiliki tahanan 0 ohm pada 45 derajat Celcius. Jadi lebih besar dari 45 derajat NTC akan rusak, atau biasanya rata-rata itu rusaknya tidak langsung ya. Jadi akan naik beberapa derajat sampai semakin tinggi dia akan pecah. Lalu NTC juga akan mengalami atau bekerja jika temperaturnya terbalik ya, jadi sampai minus sekian ya. Ini adalah contoh yang kedua, sebesar apa tahanan NTC akan berkurang ketika terkena panas. Lalu bagaimana cara membaca NTC? Cara membaca NTC contoh 4.7. Nah, ini contohnya 4.7 ya. 4.7 artinya 4,7 ohm pada suhu 25 derajat Celcius, 5,1 ampere. 4,7 adalah resistansi ya. Lalu yang kedua contohnya NTC 47D. Ini contohnya, ini sudah. Nah, ini 47D strip 15 itu 47 ohm, 2,5 ampere. Lalu ada lagi yang lain, kalau 10D 9 ini yang angka 10-nya 10 ohm, 2 ampere. 5D 5 ohm, 4 ampere. Yang bagian kanannya arus ya. Kemudian ada yang model seperti ini yang warna hijau, biasanya ini beda pabrik, beda namanya ya. Ini SCK 154. SCK 154 adalah 15 ohm, ini angka 15, 15, 15, 4-nya arusnya. SCK 154 kita bisa lihat seperti contoh yang di rangkaian ini. Ini adalah salah satu contoh power supply SMPS dengan rating arus inputnya itu adalah 6,3 ampere. 6,3, fuse-nya ada di bagian luar ya. Jadi karena memang ini sengaja kita copot. Jadi fuse-nya ada di sini ya. Ada fuse-nya di sini. Ini ratingnya 6,3, lalu dia pakai common mode induktornya itu 6 ampere. Lalu dia pakai NTC-nya 154. 154 itu 15 ohm, 4 ampere. Jadi teman-teman sahabat Matpro bisa lihat dengan rating fuse 6,3 dengan induktor 6 ampere, dia pakai NTC 4 ampere.
Jadi kalau kita telusuri, kita tracing dari fuse ini, dari sumber input AC ini akan ketemu nanti ke NTC-nya biasanya secara seri dihubungkan. Jadi selalu secara seri. Lalu yang kedua adalah contohnya SCK 202 20 ohm, 202 20 ohm, 2 ampere, 20 resistansi, yang keduanya arus. Jadi gampang ya. Jadi cara membaca NTC itu cukup mudah ya. Jadi dari angka-angka yang tertera di bodinya kita bisa lihat kira-kira berapa ohm. Namun setiap pabrik akan memberikan cara membaca yang berbeda-beda. Tetapi untuk lebih akuratnya kita bisa ukur dengan multimeter digital. Caranya dengan kita harus tahu temperatur di mana kita mengukur, atau saat kita mengukur NTC itu kira-kira berapa derajat. Karena tahanan yang tertulis di bodi NTC ini adalah tahanan pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita di tempat yang dingin, katakanlah dingin misalnya 5 derajat Celcius, nanti tahanannya mungkin bisa di atas 4,7 ya. Jadi tadi kita sebutkan NTC selalu dipasang di rangkaian yang dihubungkan secara seri dengan sumber input AC, sama dengan fuse juga secara seri ya. Jadi kalau yang MOV metal oxide varictor itu secara paralel. Jadi inilah trio atau 3 komponen proteksi utama pada power supply SMPS. Jadi di video nanti selanjutnya akan kita bahas mengenai prinsip kerja dan fungsi dan cara membaca varistor yang MOV ini. Dan selanjutnya akan kita bahas mengenai fuse. Jadi yang 3 ini adalah fungsinya itu untuk mencegah, untuk NTC fungsinya adalah untuk membatasi inrush current limiter, untuk membatasi arus yang masuk di luar rating arus yang diizinkan pada power supply tersebut. Jadi arus yang masuk itu bisa meningkat, ada beberapa penyebab ya. Jadi ketika misalnya ada sambaran petir, itu arus yang masuk ke input AC-nya bisa meningkat drastis. Demikian juga tegangannya. Jadi untuk arus yang meningkat akan dibatasi oleh NTC, untuk tegangan yang meningkat akan dibatasi atau dijepit oleh varistor. Kemudian dia akan kerjasama dengan fuse untuk arus dan tegangan ya. Lalu NTC juga sering berfungsi ketika ada kegagalan sirkuit di dalam rangkaian. Jadi ketika ada kegagalan sirkuit dalam rangkaian SMPS, nanti beberapa komponen akan menjadi panas ya. Jadi tahanannya ini akan semakin kecil dan inti daripada NTC-nya akan semakin panas sehingga dia akan memutus. Jadi demikianlah fungsi daripada NTC pada power supply SMPS. NTC ini adalah salah satu komponen penting yang tidak boleh kita abaikan ya pada saat kita memperbaiki power supply SMPS, karena kemungkinan besar yang rusak di power supply SMPS adalah yang pertama adalah bagian proteksi fuse, MOV, dan NTC. Kerusakan pada umumnya di power supply SMPS bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama itu petir, itu sumbernya dari input, bisa menimbulkan kenaikan tegangan dan arus. Kemudian selain petir biasanya ada sumber tegangan inputnya tidak stabil, jadi naik turun. Misalnya itu bisa disebabkan karena peralatan lain misalnya yang tidak bagus ya, yang terhubung dengan sumber listrik sehingga tegangannya tidak stabil, nanti akan diproteksi oleh yang komponen yang 3 ini untuk mengamankan daripada rangkaian SMPS. Lalu kerusakan power supply SMPS juga sering disebabkan oleh
di bagian internal kegagalan komponen, misalnya kapasitor ada yang kinerjanya menurun, kemudian komponen lain dan sebagainya, itu akan mempengaruhi secara keseluruhan, akan diproteksi. Kalau ada hubung singkat di dalam rangkaian, itu akan nanti diproteksi fuse, MOV, dan NTC. Lalu kalau sumber kerusakannya disebabkan dari beban, jadi kalau misalnya di beban ada hubung singkat, itu selain fuse, yang pertama adalah fuse, nanti NTC dan MOV juga akan berperan untuk memproteksi rangkaian supaya tidak rusak. Jadi yang rusak pertama itu adalah fuse, NTC, dan MOV. Lalu kemudian di bagian sisi output itu ketika ada yang human error, misalnya salah pasang hubung singkat ya, salah pasang misalnya terbalik atau terminal outputnya plus minusnya dihubungkan dengan ground. Jadi ini termasuk untuk memproteksi karena kegagalan dari human error ya, kesalahan dari human error. Jadi begitu untuk SMPS power supply, fungsi daripada circuit protection. Untuk video kali ini kita akan cukupkan membahas mengenai NTC. Kita tadi sudah lakukan pengukuran, kita sudah periksa di rangkaian di bagian sisi input, kemudian kita sudah lihat karakteristik hubungan tahanan dengan temperatur. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai metal oksid varistor ya, MOV ya. Jadi demikian teman-teman sahabat Matpro untuk video kali ini. Jangan lupa nanti di subscribe, like, dan share. Sampai kita ketemu di video selanjutnya yang akan membahas mengenai varistor. Terima kasih.